Oke, Bapak Ibu sudah ya? Oke, sekarang kita bahas. Bapak Ibu, kita akan dengarkan dulu ya. Oke, sudah ya? Kita lihat nomor 1 sekarang. Kelompok, Anda bisa baca kelompok yang lain, bisa membaca kasus nomor 1 kalau itu bukan tugasnya. Jadi ini ALM 202 usia 3 bulan, female, dan dia ikut dalam penelitian dan menerima produk yang diteliti itu diberikan pada tanggal 14 April 2019. Kemudian dia dibawa ke klinik tanggal 4 Mei karena ada demam grade 1 dan coughing grade 1 yang dimulai sejak 1 Mei. Sehingga ketika dia datang itu sudah 3 hari. Kemudian demam dan batuknya itu menjadi lebih berat mulai dari kemarin dan yaitu pada tanggal 3 Mei. Dokter meresepkan paracetamol ya, drops selama 3 hari diberikan per oral. Kemudian dokter menuliskan diagnosisnya adalah viral pharyngitis. Si anak tidak memerlukan medikasi untuk hospitalisasi. Kemudian resolusi atau gejala tersebut atau diagnosis tersebut itu sembuh pada tanggal 7 Mei 2019. Sekarang ketika Anda menuliskan event, apa event yang Anda tulis? Kelompok 1 apa? Fever. Berapa banyak event yang Anda tulis di situ? Apa saja yang Anda tulis? Disebut event. Event itu adverse event yang menjadi suatu kejadian yang dianggap tidak diinginkan. Oke? Event. Itu apa? Oke. Ingat bahwa dalam suatu research ya, kita akan melihat ya, obat ini tuh efek sampingnya apa? Oke. Kalau Anda membuat di situ fever itu satu event, fever grade 1 satu event, coughing grade 1 satu event, nanti fever grade 3 satu event, coughing grade 3 satu event, kemudian di situ apa? Viral apa itu? Pharyngitis satu event. Ada berapa banyak eventnya? 5. Betulkah bahwa itu merupakan 5 kejadian efek samping? Bukan. Jadi ada berapa harusnya? Hanya 1. Apa itu? Viral pharyngitis. Bukannya demam itu bagian dari situ, coughing itu bagian dari satu. Bukannya penyakit itu memang demamnya rendah dulu baru tinggi, kemudian dari tinggi diobati jadi rendah lagi demamnya. Kalau Anda melakukan seperti itu, berapa ribu event yang Anda catat? Betul? Oke. Jadi harusnya Anda catat berapa event? 1. Oke. Kapan tanggal mulainya? Ya, silakan Anda lihat di situ sejarahnya, sejak kapan mulai gejala itu muncul, kapan berakhirnya, intensitasnya gimana? Intensitas yang paling tinggi yang dipilih. Oke? Ya, intensitas yang paling tinggi itu yang paling patternnya gimana? Sekali kejadiannya atau terus menerus? Intermittent? Sekali. Serius atau tidak? Serius? Ya, tadi kan harus ada rawat inap, mati atau apa gitu kan ya? Tadi ya. Causality menurut Anda gimana? Anda tahu produknya? Nah, itu. Ya. Disebut viral? Apakah menurut Anda ada hubungannya dengan produk? Disebut virus kok. Kan? Gimana? Unlikely ya. Kalau Anda bisa mengatakan non related juga boleh. Ya, tapi kalau Anda mengatakan insufficient data ya silakan juga karena Anda belum tahu sebetulnya produknya apa. Ya. Tetapi kalau disebut viral, kalau itu suatu obat, bisa saja obat itu menurunkan
fungsi imun sehingga mudah sekali untuk terjadinya virus. Tapi kan produknya kita nggak tahu. Oke. Action taken-nya gimana? Additional treatment required. Betul sekali. Outcome recover. Oke. Beri tanda tangan dan tanggal Anda di situ. Sudah diisi belum? Belum. Silakan Pak, ada pertanyaan apa tadi? Event sedangkan tertulis adalah doctor diagnosis. Jadi apakah event dengan diagnosis itu bisa kita samakan? Kita lihat di safety management. Kalau event itu bisa berupa simptom, bisa berupa gejala, bisa berubah perubahan level value, tetapi bisa perubahan level value gejala dan simptom itu menjadi satu kesatuan sehingga membentuk suatu diagnosis. Maka kalau itu membentuk suatu diagnosis, maka eventnya adalah diagnosis itu. Besok kita akan bahas di safety management. Oke? Ya. Oke, sekarang kasus nomor 2, apa yang Anda tulis? Apa yang Anda tulis? Kasus nomor 2. Siapa kelompok 2? Ya. Berapa eventnya, Mbak? Gradingnya berapa? Derajat keparahannya? Mild, ringan menurut Anda? Ada dokter nggak di situ? Di kelompok Anda ada dokter nggak? Ada banyak. Ada banyak. Kalau Anda melihat itu suhu 39,2 derajat. Sedang. Itu berat? Suhunya atau ringan atau moderate? Moderate. Ya, pertanyaannya untuk temperatur, bagaimana pembagian derajat keparahan untuk fever? Kapan kita menyebut dia severe? Di atas 40? Setuju? Ya. Oke. Ya, jadi artinya apa? Ya, karena derajat keparahan itu tidak akan bisa ada di protokol kadang-kadang. Sehingga yang harus menilai derajat keparahan itu tetap harus investigator bersama dokter yang merawat. Ya. Ini penting untuk Anda perhatikan. Kalau dokter yang merawat mengatakan itu intermediate, silakan. Ya, tetapi Anda juga harus lihat sebagai investigator benar nggak severity yang dinilai tersebut sesuai literatur tidak. Ya, oke. Onset date saya kira end date bisa diisi ya, dan yang lain juga seharusnya bisa diisi. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Gimana perubahannya? Cukup banyak? Ya. Menurut saya untuk concomitant medication tidak sulit ya. Saya lihat dari tadi semuanya hampir benar, karena cuma satu obat, paracetamol, rutenya indikasi no data. Ya, itu nggak boleh kosong, ingat. Semuanya harus diisi. Kenapa? Tadi. Kenapa kalau data seperti itu harus tetap diisi, walaupun dia tidak ada datanya? Kenapa? Karena biar tidak ada yang mengisi. Kalau dia kosong, nanti ada yang mengisi, Anda nggak tahu. Ya, jadi memang harus terisi. Oke, sekarang kelompok 3. Kasusnya adalah dari awal dia hemoglobinnya sudah rendah, pasien sudah anemia, kemudian diberi obat atau intervensi dan hemoglobinnya makin rendah. Apa yang menjadi event yang Anda tulis? Anemia, bukannya sejak awal sudah anemia, Pak. Decrease of hemoglobin. Lihat, dia mengatakan penurunan hemoglobin. Kalau dari 14 turun ke 12, penurunan tidak? Turun.
Terus bedanya apa dari 6,5 ke 5? Ketika Anda menuliskan penurunan anemia, penurunan HB, apakah bisa melihat bahwa itu sebetulnya pasiennya sudah anemia sejak awal? Kalau dia dari 14 turun ke 12, Anda tuliskan penurunan anemia. Kalau dia dari 6,5 jadi 5, Anda tuliskan penurunan anemia. Tapi kan berbeda eventnya dengan nama yang sama. Betul tak? Sehingga tepat nggak kalau Anda sebut penurunan anemia? Karena nggak bisa membedakan apakah dari awal dia anemia atau tidak. Terus apa? Nilai kritis sudah masuk berat. Nanti kan itu derajat keparahan beratnya. Ya, apa yang disebut? 6,5 itu berapa sih? Moderate atau severe? Moderate. Kemudian 5 itu berapa? Berat. Jadi apa? Moderate to severe artinya apa? Istilahnya worsening anemia. Ya? Gitu. Jadi ini istilah kayak gini harus dipikirkan untuk menuliskan event itu. Mengapa orang-orang yang akan mengisi CRF itu harus paham betul dia? Ya. Dengan istilah-istilah tersebut kadang-kadang di dalam proses, di dalam source dokumen itu nggak ada. Ya, kalau Anda sebutkan penurunan HB, maka nggak menunjukkan itu bahwa sebetulnya penurunan HB itu anemia. Ya, oke. Ada pertanyaan? Ya, kita akan belajar banyak lagi besok safety management. Kita akan menuliskan juga ya mengenai pelaporan nanti ke arah yang serius. Kalau ini yang bukan serius. Oke. Selesai? Oke, kembali ke tempat duduk, kita lanjutkan. Ini agak santai sebetulnya materinya. Jadi kita akan melihat beberapa informasi atau beberapa kasus. Kita akan lihat bagaimana menyelesaikan kasus-kasus data credibility dan integrity, ya, sehingga menghasilkan data yang betul-betul berkualitas. Kita akan lihat ada istilah disebut sebagai quality control, quality assurance. Kemudian ada manajemen sistem dalam quality, dalam research. Kemudian kita akan lihat ada yang kita sebut istilahnya KAPA. Tadi sudah disebut dari tadi KAPA, corrective action, preventive action. Kapan kita akan membuat itu? Kita memahami dulu apa itu quality. Apa itu Pak Romanianto? Quality itu apa Pak? Muncul daripada data atau penelitian. Kalau ada mengatakan ini berkualitas, maksudnya standar kebaikan yang harus kita tuju dalam satu kegiatan. Memenuhi batas. Memenuhi batas yang diinginkan itu ya standar. Lebih standar, oke. Kita lihat kursi ini ya. Kalau ada kursi ini berkualitas ya. Ya atau tidak? Jawabannya itu. Kan sering Anda beli online. Emangnya Anda coba dulu? Enggak. Itu enggak kan. Tapi kan Anda beli juga kan? Nah itu. Sekarang nggak usah dicoba dulu. Dilihat, menurut Anda berkualitas nggak kursi? Lihatlah di situ. Belakangnya sangat straightforward itu, kakinya kecil. Gimana menurut Anda? Berkualitas? Tidak berkualitas. Kenapa? Gak ada penghuni sama sekali.
Oke, saya beri yang agak empuk. Dari Jati. Ada tempat tangannya kan nyaman. Oke, ada tempat duduknya sudah dikasih busa. Ya, berkualitas tidak? Tidak. Kenapa, Bu? Nggak bisa goyang-goyang. Iya, nggak bisa bersandar. Oke, saya kasih yang bisa sedikit bersandar. Sudah berkualitas nggak, Mas Fitri? Belum. Kenapa? Kenapa? Nggak bisa pijat, ya Allah. Yang pijatnya selalu berdiri di belakang aja. Kenapa? Nggak bisa? Nggak ada rodanya. Oke, saya beri roda. Oke, Anda bisa naik turun gitu ya pakai roda. Sudah berkualitas? Nggak ada pengaman. Oke, saya kasih yang punya pengaman. Kan susah loh. Ketika saya bertanya mana yang berkualitas, apa yang terjadi? Nggak ada kuantifikasinya? Gitu. Oke. Sekarang kalau saya sebutkan yang disebut sebagai kursi itu adalah harus punya kaki, harus ada tempat duduk, dan harus ada sandaran. Mana dari kelima ini yang memenuhi kriteria tersebut? Semua. Jadi kalau saya sebut quality itu adalah itu kriterianya, maka semua berkualitas enggak? Kalau saya menyebutkan yang berkualitas itu harus aerodinamis tempat duduknya, maka mana yang di sana yang berkualitas? Ketiga, keempat, dan kelima. Kalau saya bilang kursi yang berkualitas itu selain aerodinamis, dia juga bisa naik turun dan bisa berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain tanpa harus berdiri. Mana yang berkualitas? Mulai kriteria 4 dan 5. Apa itu quality? Pertama, kesesuaian terhadap kebutuhan. Apa lagi? Kesesuaian terhadap standar. Apa lagi? Apa lagi yang disebut sebagai quality? Kalau Anda sakit pinggang, disuruh duduk di kursi nomor 1, kebutuhan Anda di situ nggak? Tidak. Kalau itu tidak sesuai kebutuhan Anda suruh duduk pada kursi nomor 1, bahagia nggak? Tidak bahagia. Jadi tidak berkualitas. Jadi kualitas itu adalah happiness. Ya, gitu. Nah sekarang kalau saya mau tanya ke Anda, riset seperti apa yang berkualitas, uji klinik seperti apa yang berkualitas, Mbak Rati? Apa ada jawaban Anda? Yang bisa dipercaya, Mbak Bu Neni, valid, Bu Neti. Saya tadi bilang, quality itu apa definisinya? Tadi udah. Sehingga kalau riset yang berkualitas artinya apa? Artinya riset kita sesuai dengan standar. Standar untuk uji klinik apa? GCP. Paham? Artinya kalau penelitian Anda nggak sesuai GCP, gimana? Tidak berkualitas. Bukan saya yang jawab. Oke? Jadi kalau kemudian kita yang kita dulu 3 hari itu cuma pelajari apa? Mempelajari standar. Apa yang menjadi standar minimum untuk suatu riset klinik? Ini standarnya. Jadi kalau kita berada tidak mematuhi semua standar ini, artinya penelitian kita tidak berkualitas. Pikirkan itu, camkan, ya. Artinya pulang dari sini jangan lagi risetnya tidak berstandar. Ya. Boleh nggak riset saya menggunakan standar saya sendiri? Enggak. Bisa nggak orang UI mengerjakan riset berdasarkan standar dia sendiri? Bisa nggak orang Cina menggunakan standar dia sendiri? Nggak bisa. Kenapa? Karena standarnya sudah ditetapkan, tidak diuji sih. Untuk etik standarnya apa? Ya,
Kemudian filosofi dari quality itu adalah ethics. Oke, sekarang Anda sudah tahu standar yang kita pakai di situ. Anda mau uji klinik, apa yang Anda siapkan? Anda sudah tahu standarnya. Anda diminta untuk melakukan uji klinik, apa yang Anda lakukan? Mbak Leila, apa yang Anda lakukan? Oke, Anda membuat dokumen-dokumen yang itu dokumennya harus sesuai seperti GCP. Oke, good, masih oke. Apa yang Anda lakukan? Anda sudah tahu standar, Anda diminta untuk uji klinik. Tadi satu jawabannya, dokumennya harus disiapkan semua sesuai dengan standar kita. Apalagi? Itu di aturan berkomite. Oke, termasuk dokumen itu harus disetujui oleh komite etik. Ada lagi? Pak Ika? Oke, Anda mencari anggota-anggota peneliti yang sesuai untuk Anda masukkan. Tidak hanya itu, tapi Anda harus juga memilih orang yang benar, memilih kemudian melatih dia dengan baik supaya dia mengetahui apa yang harusnya tugas yang akan dia kerjakan. Oke, apalagi Mbak Muti? Orang sudah, dokumen sudah, apa lagi Mbak? Fasilitas. Apa yang diinginkan? Oh, harus ada kulkas, harus ada laboratorium, ya. Semua alatnya harus kalibrasi, itu kan standar. Laboratoriumnya harus terakreditasi, ya. Harus ada genset tadi. Semuanya harus dipenuhi. Fasilitasnya kita cari yang terbaik. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Partisipan? Apa yang Anda lakukan? Fasilitas sudah, SDM sudah, dokumen sudah, apa lagi? Betul, software. Ya, Anda mau pakai statistik apa, Anda mau pakai elektronik CRF, itu semua softwarenya harus benar. Anda siapkan betul. Ya. Kemudian setelah itu training. Semua staf harus di training. Semua harus paham GCP, harus paham mengenai dokumen. Semua harus tahu apa tugasnya. Anda melakukan simulasi supaya pada saat penelitian itu tidak terjadi kesalahan. Ini merupakan yang kita sebut quality assurance. Jaminan mutu. Artinya Anda melakukan semua aksi yang direncanakan dan dilakukan secara sistematik untuk memastikan bahwa studinya itu akan dilakukan sesuai dengan GCP dan data yang akan dihasilkan itu nanti harus sudah sesuai dengan standar. Jadi Anda memilih orang yang benar, Anda membuat fasilitasnya menjadi baik, equipment-nya, metode, material, semua. Mengapa di dalam riset uji klinik itu persiapannya tidak sebulan, ya, lama persiapannya berbulan-bulan. Untuk apa? Untuk ini, memastikan di awal ini jangan sampai kita udah tahu ya, akan terjadi kesalahan. Kita tahu kita nggak paham standar, kita tahu fasilitas kurang bagus, penuhi dulu semuanya. Sampai benar-benar semuanya baik, baru penelitian kita mulai. Kemudian semua sudah selesai, penelitian kita mulai. Saya sebagai peneliti bisa duduk dan rileks. Kenapa? Karena saya bilang semuanya sudah ready, semua sudah siap, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Benarkah? Tidak. Kenapa tidak? Karena semuanya bisa terjadi lagi kesalahan. Yang sudah dilatih lupa, dokumen dimasukkan keliru. Tadi ya sudah dilatih, masukkan di situ keliru kan? Kalau nggak ada yang memantau, memonitor, Anda nggak tahu kalau itu keliru kan? Paham? Maka kita melakukan yang kita sebut quality control. Jadi quality control ini teknik operasional yang atau aktivitas yang diambil di dalam quality assurance, di mana kita memverifikasi
bahwa semua proses yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan standar dikontrol. Ini disebut quality control. Jadi beda antara quality control dan quality assurance apa? Ada dalam quality assurance. Kalau quality control adalah proses cek dan recheck. Ketika aktivitas itu risetnya sudah jalan, ketika semua aktivitas prosedur itu kita lakukan, kita cek. Ya, itu quality control. Tetapi quality assurance adalah kita mencoba setiap saat itu mencapai standar. Itu membangun quality di dalam penelitian. Itulah quality assurance. Jadi biasanya quality assurance bahkan dilakukan jauh sebelum penelitian atau selama penelitian. Metodenya dia membangun quality dalam proses. Kenapa kita lakukan? Karena kita ingin mencegah supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses. Dan working-nya quality assurance adalah kepatuhan terhadap standar. Jadi kita tujuannya untuk comply dengan standar yang sudah kita tahu. Tetapi quality control itu adalah monitor dan cek. Dia dari monitor dan cek, apa yang dia temui? Ketidakpatuhan, ketidaksesuaian, error, ya, terhadap apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi. Dari sinilah keluar nanti, karena kita temui error, kita temui bahwa ada ketidaksesuaian, maka dari situ kita harus koreksi yang ketidaksesuaian itu disebut sebagai corrective action. Apa koreksinya? Ya. Kemudian tetapi kan itu bisa terjadi lagi nggak? Bisa. Sehingga Anda harus melakukan suatu action di mana mencegah itu tidak terjadi lagi. Itu prinsip quality control. Ada di dalam quality control. Jadi kalau Anda menemukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak dikoreksi, kesalahan itu tidak dicegah supaya tidak terjadi lagi, artinya quality controlnya selesai. Karena tidak membawa dampak apapun bagi quality. Ya. Ketika itu terjadi lagi, maka pertanyaannya, sudah benar belum action yang Anda lakukan? Kok bisa masih terjadi lagi error? Jangan-jangan kesalahan itu, action yang Anda buat itu bukan itu. Nah, ini yang harus nanti kita lihat bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa action itu tepat atau tidak. Kemudian di dalam proses quality control, kita akan mengukur, kita akan menganalisis, dan kita akan melakukan action terhadap apa yang menjadi temuan tersebut. Evaluasi itu apa? Semua, termasuk dalam proses quality assurance sendiri, kita harus melakukan quality control. Contoh, Anda katakan kita buat suatu protokol dokumen yang baik, yang sesuai dengan standar. Siapa yang memastikan bahwa dokumen yang dibuat itu sudah sesuai dengan standar? Siapa? Quality control. Jadi harus kemudian dokumen pun kita harus kontrol, kita cek sudah sesuai belum dokumen itu. Makanya kemarin essential dokumen di pilot sesuai, modifikasi, ya, lihat checklist, ada nggak cara pembuatannya, cara petunjuknya, itu agar apa dokumen yang kita buat pun harus sesuai standar dan ada orang yang mengontrol bahwa dokumen itu sudah sesuai standar. Anda mengatakan semua staf kami sudah latih, siapa yang mengontrol itu? Quality control. Gimana dia? Lihat absen. Benar nggak di absen itu dia hadir pada saat training? Ingat, tanpa dokumen ini bisa nggak Anda mengatakan bahwa saya sebagai peneliti itu sudah melatih staf saya? Bisa? Tidak. Makanya kemarin itu essential dokumen absen. Karena dia membuktikan bahwa Anda mematuhi comply terhadap standar. Jadi dokumen yang berbicara nanti. Anda mengatakan saya sudah punya GCP, mana sertifikat GCP? Akan ditanya. Karena dia membuktikan
bahwa itu sudah dilakukan. Quality controlnya menggunakan dokumen, bukan bertanya. Ya, jadi hati-hati. Proses quality control ini sangat banyak kaitannya dengan dokumen. Ketika dokumennya nggak berbicara, tidak bisa membuktikan, maka jadi temuan. Temuan ini yang nanti kita sebut sebagai ketidakpatuhan kita terhadap standar. Temuan ini yang berarti kita membuat suatu error. Oke. Tipe evaluasi banyak quality control. Ada disebut monitoring, ada disebut audit, ada disebut inspeksi. Inspeksi Anda sudah dengar tadi dari Badan POM. Badan POM mengatakan semua uji klinik akan kami inspeksi. Ingat, inspeksi bagian dari quality control. Apa yang dia lihat? Sama persis. Dia lihat apakah Anda benar-benar melakukan penelitian tersebut sesuai dengan GCP dan mematuhi prinsip-prinsip etik. Dia datang, apa yang dia lihat? Dokumen. Ya, dilihat dokumen. Kemudian monitor, itu fungsi siapa? Sponsor. Jadi kalau ada sponsor, sponsorlah yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap penelitian tersebut. Kemudian ada audit. Audit ini bisa juga ditunjuk oleh sponsor, tapi bisa saja suatu independent body yang memang dia akan melihat kesesuaian apa yang kita kerjakan uji klinik itu dengan standar. Inspeksi tadi dilakukan oleh otoritas regulasi. Jadi beda ya. Ada 3 ini umumnya yang disebut sebagai quality control. Audit. Karena besok kita akan berbicara mengenai monitor. Nanti besok ada peran dan tanggung jawab clinical monitor itu besok. Kita lihat audit. Yang pertama, orang-orang ini independen. Independen dari sponsor, independen dari regulatory, dan independen dari tim peneliti. Dia akan melakukan datang ke tempat Anda. Anda punya 20 site penelitian. Dia bilang, saya akan milih site 1 dan site 11. Kapan dia menentukan? Pada saat dia datang di tempat. Dia sampel. Tetapi ketika sampel itu diambil, dia akan melihat secara menyeluruh. Mulai dari proses Anda memberi training ya kepada staf Anda, fasilitas sampai proses terakhir yang Anda lakukan. Dilihat semua. Ya, jadi dia akan melakukan sistematik. Yang dilihat adalah kepatuhan kita terhadap standar, sehingga orang-orang ini tahu betul GCP. Detail dari dari ayat ke ayat GCP itu tahu betul. Bagaimana implementasi dari seluruh ayat-ayat di dalam GCP, dia tahu. Dan jangan pernah Anda menyembunyikan error. Akan ketemu. Karena mereka profesional untuk bisa menggali, ini keliru di sini. Mesti ada sesuatu yang disimpan. Contoh audit itu adalah akreditasi. Rumah sakit. Anda pernah rumah sakit Anda terakreditasi? Gimana rasanya? Pusing. Anda sudah menyiapkan? Ada masih bermasalah? Karena dia tahu ada jangkanya baru 3 bulan. Anda tahu SOP-nya baru dibuat sebulan yang lalu. Dia tahu medical record-nya baru diisi satu malam. Dia tahu. Jadi jangan pernah dibohongi auditor. Dia tahu. Ya. Jadi kita makanya bekerja di dalam quality itu bukan karena akan ada monitor, bukan karena ada audit, bukan karena akan ada inspeksi. Kita bekerja karena kita punya prinsip, kita ingin menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai data kredibel. Kalau kita berpikir seperti itu, mereka mau datang kapanpun, mau meriksa apapun, silakan. Kenapa? Karena kita day to day sudah mengerjakan sesuai dengan standar. Audit akan memastikan itu, dan fungsi audit sebetulnya improvement ya, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki penelitian tersebut. Apa yang dia review? Tadi dokumen. Jadi essential dokumen itu luar biasa penting. Dia lihat proses dan sistem, personilnya, SOP-nya, metodenya,
data yang kita hasilkan, database yang kita buat, bahkan anything. Tetapi yang paling dia fokuskan adalah area-area yang kritis. Apa saja area yang kritis? Inform consent, screening, pelaporan adverse event, kemudian pemberian intervensi, pengukuran outcome dari penelitian, critical area itu akan dilihat. Ini seperti dia melihat bolong-bolong pada cheese, pada keju. Keju kelihatannya mulus, tetapi dia tahu di mana ada bolong. Ya, dia akan meriksa itu. Inspeksi umumnya sama oleh regulatory otoritas. Dia juga akan melihat dokumen, dia akan melihat fasilitas. Ingat tadi fasilitas seperti diceritakan oleh Bu Asfia, kalau ada kulkas untuk disimpan, maka kulkas itu hanya untuk penelitian. Yang sering dia temukan apa? Kulkas berisi makanan, berisi minuman, ada di situ untuk menyimpan sampel, ada di situ untuk menyimpan darah, untuk menyimpan produk yang diteliti, tapi campur dengan makanan, minuman, bahkan ada ASI gitu. Itu ditemukan memang. Tidak bisa. Fasilitas seperti itu harus disediakan oleh peneliti. Ya, catatan-catatan, soft dokumen, elektronik CRF, semua investigator side file itu dibuka satu persatu. Ya, itu tugas inspeksi. Kalau audit, dia ngomong dulu, kami akan audit, kami akan datang 3 bulan lagi. Inspeksi, jangan harap dia memberitahu. Ya, tiba-tiba dia bilang, Dr. Jared, saya sudah selesai penelitian. Ini yang jadi masalah. Nah, ingat quality control, quality assurance kita harus manage. Bagaimana proses penelitian itu kita bisa memastikan bahwa kita bekerja terhadap standar. Bagaimana dalam proses quality control kita selalu melakukan kontrol terhadap apapun yang kita kerjakan. Kita harus membuat suatu sistem di mana sistem yang kita buat itu mampu memanage quality dalam penelitian. Quality itu menjadi tujuan dari semua staf yang terlibat dalam penelitian. Jadi attitude semua yang ikut dalam suatu uji klinik harus paham bahwa semua dari staf itu bertujuan untuk mencapai quality. Sehingga apa? Semua staf harus paham di situ. Ya, semua staf harus paham bagaimana good documentation practice. Harus paham bahwa kita akan melakukan koreksi terus-menerus. Harus paham bahwa quality control akan kita kerjakan setiap saat. Ya, dan ini sistem yang harus kita buat dan harus kita manage supaya kita juga bisa melakukan manajemen terhadap quality. Apa yang membentuk quality management system itu? Adalah jika kita memilih orang-orang yang terbaik. Kita memberi training orang-orang itu dengan benar. Ketika orang-orang yang dipilih itu berpengalaman terhadap riset, kita mencari equipment dan material yang terbaik. Kita selalu melakukan review dan checking untuk semua proses. Kita melakukan proses yang benar dengan membuat SOP yang betul-betul baik. Kita mendokumentasikan dan merecord semua apa yang kita kerjakan, kita sediakan fasilitas yang terbaik. Ketika semua ini kita buat, maka quality system itu akan terbentuk. Sehingga memang ketika Anda memahami GCP, apa yang Anda pikirkan? GCP itu tidak bisa diketahui dan dibangun hanya dari institusi di mana peneliti itu berada, itu bertanggung jawab terhadap implementasi GCP. Kalau tidak punya fasilitas, ya nggak bisa penelitian. Nggak punya laboratorium yang baik, gimana kita bisa mematuhi GCP? Ya. Jadi ini yang harus dipahami, bahwa GCP itu harus diterapkan secara institusi. Cukup diketahui oleh semua peneliti? Tidak. Institusinya harus membangun quality system.
Kenapa kita membutuhkan quality management system? Ingat, kita bekerja pada manusia. Kenapa kita harus memerlukan quality? Ada pasien, ada manusia yang menjadi subjek yang kita teliti. Sehingga kita harus memastikan hak tanggung jawab kita terhadap dia, memastikan hak keamanan dan well-being. Kita harus memastikan data yang dihasilkan itu kredibel. Kenapa? Karena mereka sudah berkorban untuk menjadi partisipan, sehingga data yang dihasilkan harus benar, harus kredibel, harus bisa diulang, harus bisa diaudit. Dan ini lagi, produk yang diteliti di Indonesia itu akan diekspor mungkin di negara lain, sehingga data yang kita hasilkan harus bisa ditransfer ke seluruh dunia. Jadi kalau data yang kita hasilkan kemudian jelek, kita mau mempublikasikan data kita hasilnya jelek, apa yang terjadi? Ini akibatnya evidence yang dibuat itu tidak kredibel. Kemudian karena kita patuh dengan regulasi baik nasional maupun regulasi internasional. Kalau Anda lihat tadi, bagaimana quality control, bagaimana quality assurance itu kita buat, kira-kira mahal nggak untuk melakukan suatu uji klinik? Ya, ini kita kritisi gitu. Ya, kita punya disebut sebagai GCP network internasional. Ya, kami dari negara berkembang ini selalu mengatakan, karena GCP itu produknya kapitalis. Ini produk negara maju. GCP memaksakan standar ini untuk bisa digunakan di negara berkembang dengan fasilitas yang sangat minim. Saya sadar itu. Sehingga ini kami dorong bahwa diubah GCP-nya. Yang paling mahal pada proses yang mana sih? GCP itu. Pada proses quality. Itu paling mahal. Sehingga apa? Bagi peneliti dan bagi sponsor, kalau begitu besarnya masalah quality ini, apakah bisa kita fokuskan masalah quality itu hanya pada area-area yang mempunyai risiko tinggi? Ya, disetujui. Mengapa tahun 2016 GCP kemudian ada versi kedua yang disebut sebagai A6 versi 2. Ini yang berubah adalah QMS, Quality Management System. Yang berubah adalah di sini. Kenapa? Karena untuk proses monitoring, untuk proses evaluasi, untuk proses inspeksi, untuk proses di mana peneliti apa yang harus dia siapkan, maka hanya untuk hal-hal yang mempunyai risiko tinggi. Ya, di sini kita akan melihat proses mana yang kritikal, yang bisa dengan mudah terjadi error. Mana dari data yang akan kita hasilkan itu yang sangat kritikal, di mana kredibilitas data itu benar-benar harus benar, baik, harus valid. Kemudian kita bisa melihat, mengidentifikasi resikonya. Apakah resikonya itu ada pada sistem level, apakah resikonya ada pada clinical trial level. Ya, ini kita identifikasi resiko-resiko. Saya beri contoh yang mudah. Bagi Anda, bagaimana melihat proses mana di dalam uji klinik yang menurut kita merupakan suatu proses yang mempunyai risiko tinggi. Buat suatu tabel yang disebut sebagai risk evaluation. Kemudian lihat di sini, ketika ada satu proses atau aktiviti, maka Anda pikirkan, apakah proses tersebut bisa terjadi error? Satu, jika kemungkinan itu kecil. 5, jika kemungkinannya sangat besar bahwa error itu bisa terjadi. Bagaimana Anda menilai itu? Pikirkan. Mulai dari Anda membaca protokolnya, mulai Anda memahami staf di lapangan Anda itu berpengalaman tidak, kemudian apakah proses ini biasa dilakukan atau tidak, apakah ini sesuatu yang baru bagi mereka atau tidak. Makin baru proses itu, makin sering terjadi error. Makin sulitnya aktivitas itu, makin mudah terjadi error.
Ya. Kemudian lihat di sini, kalau terjadi error, dampaknya terhadap data quality Anda, dampaknya terhadap etik Anda, itu beri nilai 1 sampai 5. 1 kalau dampaknya rendah, 5 dampaknya tinggi. Maka kalau kemudian nilainya nanti 20, 25, 20, maka aktivitas itu prioritas untuk Anda mitigasi agar error tidak terjadi. Itu prioritas. Kalau prioritas ini sudah Anda lakukan, Anda betul-betul mencoba untuk mencegah supaya apapun error tidak terjadi, baru turun ke warna merah bawah. Ketika Anda masih punya duit, baru jadi duit. Karena ini costly. Ya, costly. Ya kalau sponsornya sugih, kaya gitu, banyak duit, silakan. Sponsornya LPDP, ya, dana masyarakat hanya 45 juta. Nah, Rispro, berapa banyak Rispro? Paling 600 juta, 700 juta. Apakah Anda mampu kemudian segala sisi itu Anda prioritaskan kualitinya? Ya, jadi perubahan cukup mendasar dari GCP itu ada pada risk management. Anda tahu yang nomor 20, 25, 20 ini apa yang paling banyak? Yang paling banyak kalau dalam penelitian uji klinik ini angkanya 20, 25. Info konsep. Laporan serius adverse event. Pemberian intervensi termasuk manajemen investigational medicinal program. Itu umumnya angkanya ini. Ya, karena kalau terjadi kesalahan, dampaknya luar biasa terhadap patient safety, dampaknya luar biasa terhadap data quality, dan mudah sekali terjadi karena fasilitas kita yang sangat minim. Bagaimana kita memitigasi risiko itu? Trainingnya yang diperketat, SOP-nya yang betul-betul bagus, orang yang melakukan benar-benar paham, ya, fasilitasnya betul-betul bagus, ya, dan sebagainya. Monitoringnya yang akan dilakukan dengan ketat, sehingga kalau seperti inform konsep itu segera setelah inform konsep, maka ada orang berikutnya yang mengecek sudah benar belum proses konsep. Jadi monitoringnya ini diperketat supaya apa? Ketika dia sudah dilakukan inform konsep, maka dipastikan sebelum pasiennya pulang, sebelum tindakan ini kita arsipkan dokumennya, semuanya tidak ada. Yang seperti itu untuk monitoring plan. Siapa yang melakukan? Bukan monitor, bukan inspektor, bukan auditor. Siapa yang melakukan? Tim peneliti. Ya. Contoh nomor 1 sekarang, kita berbicara konsep. Ada 40 konsep yang sudah ada, inform konsepnya sudah ditandatangani. Ternyata 12 dari 40 partisipan itu tidak ada tanggal dan tanda tangannya. Apa yang Anda lakukan? Ini error? Error banget. Apa yang Anda lakukan? Mas Yudan. Panggil ulang, terus reconsent. Tadi pagi info consent ada, reconsent itu jika tanda tangan dan tanggal tidak ada. Nggak ada standar yang mengatakan Anda reconsent kalau tanda tangan dan tanggal nggak ada. Kita nggak boleh membuat standar baru kan? Katanya kan tadi nggak boleh standar itu standar saya, standar ini gitu. Kita kan harus standarnya yang disisipkan. Sisihkan. Pasiennya sudah mendapat intervensi, sudah terkena efek samping, Anda sisihkan. Padahal Anda mengatakan safeguarding partisipan itu nomor 1. Nah, cross check. Kenapa harus di cross check lagi? Sudah diketemukan itu tanda-tanda dan tanggalnya memang nggak ada.
Cross check partisipan sama temuannya itu memang gak ada tanda tangan dan tangan. Kan masalahnya ini dokumentasi kan. Ingat, if not documented is never happen. Jadi Anda mengatakan bahwa pasien bilang kok ke saya kami dia di konsen. Bisa dikatakan seperti itu? Nggak bisa. Buktinya adalah dokumen. Kembali lagi, nggak bisa ada proses ke pasien kemarin Anda di konsen nggak? Dia bilang iya. Apakah kemudian itu menghilangkan kasus ini? Tidak, kenapa? Karena inilah dokumen yang menunjukkan Anda melakukan konsen. If not documented is never happen. Dia eksklu datanya kembali lagi sama. Ya, Anda sudah nyarinya banyak 12, eksklu semua. Apakah pernah Anda melihat suatu studi mengeksklud subjek jika konsennya tidak ada tanda tangan dan tangan? Pernah membaca suatu literatur seperti itu? Apa yang dilakukan? Ingat, error bisa sulit sekali untuk bisa dikoreksi. Ya, apa yang terjadi pada kasus ini? Anda melakukan ethical violation. Violate terhadap etika. Kenapa? Pasien masuk dalam penelitian tanpa konsen. Anda nggak bisa mengatakan sudah dikonsen kok. Cuma saya lupa tanda tangan, nggak bisa. Kenapa? Anda ada bukti. Ya, ada bukti. Jadi ini susah kan? Seperti itu. Makanya jangan sampai ini terjadi. Ketika yang terjadi luar biasa, tidak mudah untuk mengkoreksi. Itu bisa juga. Ya. Anda panggil pasien, konsennya kapan harusnya? Hari itu juga tanggalnya. Anda membuat suatu korektif dengan error baru. Kenapa? Ketika Anda melakukan konsen, tanda tangannya harus itu hari itu, Pak. Ingat tadi pada saat GDP. Ya, good documentation practice harus contemporaneous. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda kerjakan ditulis hari itu. Kalau tanggalnya hari itu, ya tanggalnya hari itu. Jangan boleh kemudian tanggalnya ke belakang. Ya. Karena ini data yang kredibel. Tapi ketika dia tanda tangan sekarang, apa yang terjadi? Pasien sudah diberi terapi dulu, sudah mendapatkan intervensi baru di konsen. Anda temuan lagi. Hapus lah. Ini tidak mudah. Mengapa? Jangan sampai error. Anda tahu konsekuensi. Ini hanya bisa kita lakukan dengan berita acara. Itu pun korektifnya tidak pernah bisa full file. Kita hanya bisa not to file. Kita buat suatu berita acara, disebutkan di situ bahwa sebetulnya kita lakukan, tapi tanda tangan tidak dilakukan karena lupa atau segala macam. Pasien tanda tangan, investigator tanda tangan, kemudian ditulis not to file terhadap konsen yang kosong. Tetapi itu korektifnya masih tidak bisa apa-apa selanjutnya. Yang penting adalah preventif. Lihat gimana Anda mencegah ini supaya tidak terjadi. Oke. Example nomor 2. 80% berat badan yang diukur 70% tekanan darah yang diukur. Pada pasien diketemukan di CRF tapi tidak ada di source document. Ketika data itu ada di medical record dan di CRF, 15% data tersebut tidak identik. Anda tahu kasus seperti ini buahnya. Gimana? Apa yang Anda lakukan? GCP mengatakan gimana? Tulis di medical record, dari medical record sebagai source dokumen, baru ditranskrip ke CRF. Sekarang datanya ada di CRF, soft dokumennya ada nggak? Nggak ada. Kira-kira apa? Kalau Anda melihat ini, Anda sebagai peneliti utamanya apa yang Anda pikirkan, Mas Tito? Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada di soft dokumen, tapi ada di CRF. Langsung tuh arahnya ke credibility dari data. Langsung dipikirkan gitu.
Kok bisa? Oh, nggak diukur, nggak ada dicatat, tiba-tiba ditranskrip di soft dokumen. Apa yang terjadi di sini? Ya, biasanya ini masalahnya ada yang kebingungan. Mungkin dari Anda juga masih banyak yang bingung. Oh, ternyata ada 2 dokumen di sini. Ada soft dokumen, ada DCRF. Ya, Anda juga kan baru banyak mengenal bahwa harusnya terus CRF di dokumen dulu, baru DCRF. Sehingga apa yang terjadi sering di sini adalah si dokter itu langsung memasukkan ke CRF. Dia nggak paham. Artinya ini pas. Si penelitinya yang di lapangan tidak paham SOP. Oke? Dan dia nggak paham bahwa ada soft dokumen dan ada CRF. Jadi dia bingung yang mana disebut soft dokumen, yang mana disebut sebagai CRF. Itu kejadian nomor 1 biasanya. Kalau kejadian nomor 2 apa yang Anda lakukan? Ada di CRF, ada di medical record, tapi 15% datanya nggak kejadian. Apa mas? Koreksi. Mana yang akan menjadi tumpuan Anda? Soft dokumen. Ya, ingat CRF bisa dikoreksi kan? Ini mudah nomor 2. Nomor 1 kasusnya tidak mudah untuk dipahami. Tapi bisa nggak data di CRF? Ada, kemudian ada pindahkan data CRF-nya ke soft dokumen. Nggak bisa. Anda menyalahi GCP lagi kalau Anda melakukan. Ya. Nah, apa yang diketemukan tadi itu disebut sebagai non-conformant atau kita sebut sebagai error. Jadi adanya perbedaan antara hasil yang kita ukur dengan kenyataan dan juga inilah area yang biasanya diketemukan oleh monitor, oleh auditor, dan oleh inspektor. Ketika error itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan RC yang kita sebut root cause analysis. Kita menganalisis apa sih penyebab error tersebut. Metode yang pertama yang bisa kita lakukan menggunakan Pareto chart. Error kita kumpulkan, kemudian kita interview masing-masing staf di lapangan. Kenapa error itu terjadi? Ya, contoh di sini alasan orang kenapa selalu gagal diet. Pertama, craving, lapar, paling banyak. Baru mau diet, ada GCP training, gagal dietnya. Tuhan, terlalu susah, sedih. Kalau orang yang karbohidratnya rendah itu sedih. Kemudian nonton TV, nggak ada cemilan, nggak bisa, boring. Atau peer pressure, baru mau diet sudah diajak makan bakso oleh temannya. Kalau kemudian Anda bisa melakukan interview ke seluruh staf di lapangan yang melakukan error tersebut atau ditemukannya error tersebut, Anda tahu sebetulnya petugasnya siapa. Anda kan bisa melihat di delegation law. Oke, kemudian ada interview. Oh, penyebabnya ini. Maka ini Anda buat. Setelah kasusnya tahu apa, maka Anda tahu, oh ini kalau ternyata dia tidak ditulisnya tadi ke dalam soft dokumen karena nggak tahu harus tulis di situ, artinya apa? SOP yang Anda buat itu belum dipahami. Apa yang Anda lakukan? Memberi training ulang. Jadi kita bisa memberikan suatu intervensi yang tepat kalau kita tahu apa penyebab permasalahan. Yang kedua, tools yang kedua yaitu menggunakan Ishikawa atau yang disebut Ishikawa chart atau fishbowl chart. Ketika problem itu muncul, apakah itu karena material, apakah karena environment, karena manajemen, karena orang, karena proses, atau karena equipment? Ketika itu karena proses yang mana yang kemudian bisa menimbulkan masalah tersebut? Sehingga yang Anda improve nanti, ketika Anda menemukan mana proses, mana hal dari sini yang bisa banyak mengakibatkan masalah tersebut. Setelah itu, Anda buat kapalnya. Korektif lakukan berdasarkan root cause analysis, Anda buat preventive action. Ini yang kita sebut sebagai apa? Corrective action, preventive action. Preventive action bisa tadi seperti risk mitigation tadi. Bisa desainnya kita ubah. Bisa saja amandemen protokol. Bisa saja SOP kita ganti.
Bisa saja kita training ulang, bisa saja fasilitasnya kita ganti, dan seterusnya. Persis seperti risk mitigation tadi. Setelah itu, Anda evaluasi. Masih terjadi lagi. Jadi efektifkah preventive action yang Anda lakukan? Kalau masih terjadi, artinya masih belum benar RCA Anda. Masih belum benar preventive action yang Anda lakukan. Sekarang pertanyaannya, error itu adalah ketidaksesuaian terhadap standar. Anda sudah belajar di CV, Anda melakukan quality management, Anda melakukan quality control. Oke, sekarang berapa besar error itu bisa kita terima ketika kita melakukan suatu penelitian klinis atau uji klinis? Seberapa besar? Mas Dada? Berapa Mas? Berapa yang kita masih bisa terima error? Berapa persen? Mas, Ferdinand? 0? Berapa? 5%? Soleh? 1%. Oke, kita lihat. Apa yang terjadi kalau 1% itu terjadi di kehidupan di Prancis? Menurut Anda apa yang bisa terjadi kalau kita menerima 1% error dalam semua proses dalam kehidupan kita? Di Prancis misalnya apa? Ini dari ukur teman-teman dari Prancis. Mereka akan tidak ada air dalam 14 menit dan tidak ada electricity. Kalau mereka 1% error diperbolehkan di dalam proses. 50.000 parcel hilang dari postal service. 22 bayi lahir dari jatuh dari tangan bidan. 600.000 lunch terkontaminasi bakteri dan akan ada 3 bad ending seperti itu. Kalau kita membiarkan adanya 1% error. Dampaknya besar nggak terhadap safety? Besar. Terus berapa persen error yang kita acceptable? Berapa? 0%. Oke? Ini attitude kita ketika kita melakukan research bahwa kita tidak boleh ada error. Makanya kadang-kadang saya itu dianggap cerewet kalau melakukan uji klinis. Karena saya tahu detail. Saya tidak menginginkan ada sedikit error di dalam penelitian. Karena attitude kita seperti itu. Tetapi error itu terjadi kan masih terjadi error. Walaupun kita sudah punya attitude bahwa kita zero error. Ya. Apalagi kalau kita punya attitude membiarkan 1% error boleh. Berapa banyak lagi error yang bisa terjadi? Ya, ini error itu akan terjadi. Tetapi yang paling penting di sini yang disebut internal monitoring. Kita memonitoring semua proses yang kita lakukan tadi itu kita ciptakan sendiri sebagai peneliti. Melakukan monitoring secara internal di dalam tim itu sendiri. Kemudian mendeteksinya secara dini jika terjadi error dan kemudian melakukan kapan dengan cepat supaya error itu tidak terus kembali. Jadi quality improvement di sini merupakan kunci agar kita bisa membuat error itu minimum. Melakukan implementasi manajemen, quality management tidak garansi error itu free dalam penelitian kita. Tetapi mendeteksi error secara dini dan mencegahnya supaya tidak terjadi lagi, inilah kunci dari quality. Quality cost money. Biayanya banyak. Tetapi kalau kita melakukan studi poor quality, maka cost-nya positif. Percuma biaya semua yang kita lakukan karena tidak ada gunanya. Karena poor quality dari penelitian yang kita lakukan. Apa yang harusnya kita lakukan?
sebelum penelitian kita harus melakukan quality assurance. Buat suatu dokumen semuanya dengan baik, training, buat SOP, fasilitas dan seterusnya. Baru kita melakukan penelitian, setelah itu kita QC, kemudian kita cek yang error, kita buat apa itu. Mungkin harus berubah lagi protokolnya, mungkin SOP-nya harus berubah lagi, trainingnya harus berubah lagi, terus menerus menjadi siklus ISO di dalam bisnis. Ini adalah quality management system. Ada pertanyaan? Apa? Oke, semoga berguna hari ini. Saya tahu padat, ya, karena ada 4 manajemen dan 1 regulator. Jadi banyak sekali yang Anda dapatkan. Ya. Kemudian filosofi dari quality itu adalah ethics. Oke, sekarang Anda sudah tahu standar yang kita pakai di situ. Anda mau uji klinik, apa yang Anda siapkan? Anda sudah tahu standarnya. Anda diminta untuk melakukan uji klinik. Apa yang Anda lakukan? Mbak Leila, apa yang Anda lakukan? Oke, Anda membuat dokumen-dokumen yang itu dokumennya harus sesuai seperti GCP. Oke, good, masih oke. Apa yang Anda lakukan? Anda sudah tahu standar, Anda diminta untuk uji klinik. Tadi 1 jawabannya, dokumennya harus disiapkan semua sesuai dengan standar kita. Apalagi? Itu diajukan ke komite. Oke, termasuk dokumen itu harus disetujui oleh komite etik. Ada lagi? Pak Ika? Oke, Anda mencari anggota-anggota peneliti yang sesuai untuk Anda masukkan. Tidak hanya itu, tapi Anda harus juga memilih orang yang benar, memilih kemudian melatih dia dengan baik supaya dia mengetahui apa yang harusnya tugas yang akan dia kerjakan. Oke, apalagi Mbak Muti? Orang sudah, dokumen sudah, apa lagi Mbak? Fasilitas. Apa yang diinginkan? Oh, harus ada kulkas, harus ada laboratorium, ya. Semua alatnya harus kalibrasi, itu kan standar. Laboratoriumnya harus terakreditasi, ya. Harus ada genset tadi. Semuanya harus dipenuhi. Fasilitasnya kita cari yang terbaik. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Partisipan? Apa yang Anda lakukan? Fasilitas sudah, SDM sudah, dokumen sudah, apa lagi? Betul, software. Ya, Anda mau pakai statistik apa, Anda mau pakai elektronik CRF, itu semua softwarenya harus benar. Anda siapkan betul. Ya. Kemudian setelah itu training. Semua staff harus di training. Semua harus paham GCP, harus paham mengenai dokumen. Semua harus tahu apa tugasnya. Anda melakukan simulasi supaya pada saat penelitian itu tidak terjadi kesalahan. Ini merupakan yang kita sebut quality assurance. Jaminan mutu. Artinya Anda melakukan semua aksi yang direncanakan dan dilakukan secara sistematik untuk memastikan bahwa studinya itu akan dilakukan sesuai dengan GCP dan data yang akan dihasilkan itu nanti harus sudah sesuai dengan standar. Jadi Anda memilih orang yang benar, Anda membuat fasilitasnya menjadi baik, equipmentnya, metode, material, semua. Mengapa di dalam riset uji klinik itu persiapannya tidak sebulan, ya, lama persiapannya berbulan-bulan. Untuk apa? Untuk ini, memastikan di awal ini jangan sampai kita udah tahu ya, akan terjadi kesalahan. Kita tahu kita nggak paham standar, kita tahu fasilitas kurang bagus, penuhi dulu semuanya. Sampai benar-benar semuanya baik, baru penelitian kita
Kemudian semua sudah selesai, penelitian kita mulai. Saya sebagai peneliti bisa duduk dan rileks. Kenapa? Karena saya bilang semuanya sudah ready, semua sudah siap, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Benarkah? Tidak. Kenapa tidak? Karena semuanya bisa terjadi lagi kesalahan. Yang sudah dilatih lupa, dokumen dimasukkan keliru. Tadi ya sudah dilatih, masukkan di situ keliru kan? Kalau nggak ada yang memantau, memonitor, Anda nggak tahu kalau itu keliru kan? Paham? Maka kita melakukan yang kita sebut quality control. Jadi quality control ini teknik operasional yang atau aktivitas yang diambil di dalam quality assurance, di mana kita memverifikasi bahwa semua proses yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan standar dikontrol. Ini disebut quality control. Jadi beda antara quality control dan quality assurance apa? Ada dalam quality assurance. Kalau quality control adalah proses cek dan recheck. Ketika aktivitas itu risetnya sudah jalan, ketika semua aktivitas prosedur itu kita lakukan, kita cek. Ya, itu quality control. Tetapi quality assurance adalah kita mencoba setiap saat itu mencapai standar. Itu membangun quality di dalam penelitian. Itulah quality assurance. Jadi biasanya quality assurance bahkan dilakukan jauh sebelum penelitian atau selama penelitian. Metodenya dia membangun quality dalam proses. Kenapa kita lakukan? Karena kita ingin mencegah supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses. Dan working-nya quality assurance adalah kepatuhan terhadap standar. Jadi kita tujuannya untuk comply dengan standar yang sudah kita tahu. Tetapi quality control itu adalah monitor dan cek. Dia dari monitor dan cek, apa yang dia temui? Ketidakpatuhan, ketidaksesuaian, error, ya, terhadap apa yang seharusnya dilakukan atau terjadi. Dari sinilah keluar nanti, karena kita temui error, kita temui bahwa ada ketidaksesuaian, maka dari situ kita harus koreksi yang ketidaksesuaian itu disebut sebagai corrective action. Apa koreksinya? Ya. Kemudian tetapi kan itu bisa terjadi lagi nggak? Bisa. Sehingga Anda harus melakukan suatu action di mana mencegah itu tidak terjadi lagi. Itu prinsip quality control. Apa itu? Ada di dalam quality control. Jadi kalau Anda menemukan kesalahan, tapi kesalahan itu tidak dikoreksi, kesalahan itu tidak dicegah supaya tidak terjadi lagi, artinya quality controlnya selesai. Karena tidak membawa dampak apapun bagi quality. Ya. Ketika itu terjadi lagi, maka pertanyaannya, sudah benar belum action yang Anda lakukan? Kok bisa masih terjadi lagi error? Jangan-jangan kesalahan itu, action yang Anda buat itu bukan itu. Nah, ini yang harus nanti kita lihat bagaimana untuk bisa mengetahui bahwa action itu tepat atau tidak. Kemudian di dalam proses quality control, kita akan mengukur, kita akan menganalisis, dan kita akan melakukan action terhadap apa yang menjadi temuan tersebut. Evaluasi itu apa? Semua, termasuk dalam proses quality assurance sendiri, kita harus melakukan quality control. Contoh, Anda katakan kita buat suatu protokol dokumen yang baik, yang sesuai dengan standar. Siapa yang memastikan bahwa dokumen yang dibuat itu sudah sesuai dengan standar? Siapa? Quality control. Jadi harus kemudian dokumen pun kita harus kontrol, kita cek sudah sesuai belum dokumen itu. Makanya kemarin essential dokumen di pilot
sesuai modifikasi, ya, lihat checklist ada nggak cara pembuatannya, cara petunjuknya, itu agar apa, dokumen yang kita buat pun harus sesuai standar dan ada orang yang mengontrol bahwa dokumen itu sudah sesuai standar. Anda mengatakan semua staf kami sudah latih, siapa yang mengontrol itu? Quality control. Gimana dia? Lihat absen. Benar nggak di absen itu dia hadir pada saat training? Ingat, tanpa dokumen ini bisa nggak Anda mengatakan bahwa saya sebagai peneliti itu sudah melatih staf saya? Bisa? Tidak. Makanya kemarin itu esensial dokumen absen itu. Karena dia membuktikan bahwa Anda mematuhi comply terhadap standar. Jadi dokumen yang berbicara nanti. Anda mengatakan saya sudah punya GCP, mana sertifikat GCP? Akan ditanya. Karena dia membuktikan bahwa itu sudah dilakukan. Quality controlnya menggunakan dokumen, bukan bertanya. Ya, jadi hati-hati. Proses quality control ini sangat banyak kaitannya dengan dokumen. Ketika dokumennya nggak berbicara, tidak bisa membuktikan, maka jadi temuan. Temuan ini yang nanti kita sebut sebagai ketidakpatuhan kita terhadap standar. Temuan ini yang berarti kita membuat suatu error. Oke. Tipe evaluasi banyak quality control. Ada disebut monitoring, ada disebut audit, ada disebut inspeksi. Inspeksi Anda sudah dengar tadi dari Badan POM. Badan POM mengatakan semua uji klinik akan kami inspeksi. Ingat, inspeksi bagian dari quality control. Apa yang dia lihat? Sama persis. Dia lihat apakah Anda benar-benar melakukan penelitian tersebut sesuai dengan GCP dan mematuhi prinsip-prinsip etik. Dia datang, apa yang dia lihat? Dokumen. Ya, dilihat dokumen. Kemudian monitor, itu fungsi siapa? Sponsor. Jadi kalau ada sponsor, sponsorlah yang bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap penelitian tersebut. Kemudian ada audit. Audit ini bisa juga ditunjuk oleh sponsor, tapi bisa saja suatu independent body yang memang dia akan melihat kesesuaian apa yang kita kerjakan uji klinik itu dengan standar. Inspeksi tadi dilakukan oleh otoritas regulasi. Jadi beda ya. Ada 3 ini umumnya yang disebut sebagai quality control. Audit. Karena besok kita akan berbicara mengenai monitor. Nanti besok ada peran dan tanggung jawab clinical monitor, itu besok. Kita lihat audit. Yang pertama, orang-orang ini independen. Independen dari sponsor, independen dari regulatori, dan independen dari tim peneliti. Dia akan melakukan datang ke tempat Anda. Anda punya 20 site penelitian. Dia bilang, saya akan milih site 1 dan site 11. Kapan dia menentukan? Pada saat dia datang di tempat. Dia sampel. Tetapi ketika sampel itu diambil, dia akan melihat secara menyeluruh. Mulai dari proses Anda memberi training ya kepada staf Anda, fasilitas sampai proses terakhir yang Anda lakukan. Dilihat semua. Ya, jadi dia akan melakukan sistematik. Yang dilihat adalah kepatuhan kita terhadap standar, sehingga orang-orang ini tahu betul GCP. Detail dari dari ayat ke ayat GCP itu tahu betul. Bagaimana implementasi dari seluruh ayat-ayat di dalam GCP, dia tahu. Dan jangan pernah Anda menyembunyikan error. Akan ketemu. Karena mereka profesional untuk bisa menggali, ini keliru di sini. Mesti ada sesuatu yang disimpan. Contoh audit itu adalah akreditasi. Nomor 1. Anda pernah memastikan Anda terakreditasi? Gimana rasanya? Pusing. Anda sudah menyiapkan? Ada masih bermasalah? Karena dia tahu Anda nyiapkannya baru 3 bulan. Anda tahu SOP-nya baru dibuat sebulan yang lalu. Dia tahu medical record-nya baru diisi 1 malam. Dia tahu.
Jadi jangan pernah dibohongi auditor. Dia tahu. Ya. Jadi kita makanya bekerja di dalam quality itu bukan karena akan ada monitor, bukan karena ada audit, bukan karena akan ada inspeksi. Kita bekerja karena kita punya prinsip, kita ingin menghasilkan suatu penelitian yang mempunyai data kredibel. Kalau kita berpikir seperti itu, mereka mau datang kapanpun, mau meriksa apapun, silakan. Kenapa? Karena kita day to day sudah mengerjakan sesuai dengan standar. Audit akan memastikan itu, dan fungsi audit sebetulnya improvement, ya, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki penelitian tersebut. Apa yang dia review? Tadi dokumen. Jadi esensial dokumen itu luar biasa penting. Dia lihat proses dan sistem, personilnya, SOP-nya, metodenya, data yang kita hasilkan, database yang kita buat, bahkan anything. Tetapi yang paling dia fokuskan adalah area-area yang kritis. Apa saja area yang kritis? Inform consent, screening, pelaporan adverse event, kemudian pemberian intervensi, pengukuran outcome dari penelitian, critical area itu akan dilihat. Seperti dia melihat bolong-bolong pada cheese, pada keju. Keju kelihatannya mulus, tetapi dia tahu di mana ada bolong. Ya, dia akan meriksa itu. Inspeksi umumnya sama oleh regulatory otoritas. Dia juga akan melihat dokumen, dia akan melihat fasilitas. Ingat tadi fasilitas seperti diceritakan oleh Bu Asfia, kalau ada kulkas untuk disimpan, maka kulkas itu hanya untuk penelitian. Yang sering dia temukan apa? Kulkas berisi makanan, berisi minuman, ada di situ untuk menyimpan sampel, ada di situ untuk menyimpan darah, untuk menyimpan produk yang diteliti, tapi campur dengan makanan, minuman, bahkan ada ASI itu ditemukan memang. Tidak bisa. Fasilitas seperti itu harus disediakan oleh peneliti. Ya, catatan-catatan, soft dokumen, elektronik CRF, semua investigator site file itu dibuka satu persatu. Ya, itu tugas inspeksi. Kalau audit, dia ngomong dulu, kami akan audit, kami akan datang 3 bulan lagi. Inspeksi, jangan harap dia memberitahu. Ya, tiba-tiba dia bilang, Dr. Jared, saya sudah di site penelitian. Ini yang jadi masalah. Nah, ingat, quality control, quality assurance, kita harus manage. Bagaimana proses penelitian itu kita bisa memastikan bahwa kita bekerja terhadap standar. Bagaimana dalam proses quality control kita selalu melakukan kontrol terhadap apapun yang kita kerjakan. Kita harus membuat suatu sistem di mana sistem yang kita buat itu mampu memanage quality di dalam penelitian. Quality itu menjadi tujuan dari semua staf yang terlibat dalam penelitian. Jadi attitude semua yang ikut dalam suatu uji klinik harus paham bahwa semua dari staf itu bertujuan untuk mencapai quality. Sehingga apa? Semua staf harus paham di situ. Ya, semua staf harus paham bagaimana good documentation practice. Harus paham bahwa kita akan melakukan koreksi terus-menerus. Harus paham bahwa quality control akan kita kerjakan setiap saat. Ya, dan ini sistem yang harus kita buat dan harus kita manage supaya kita juga bisa melakukan manajemen terhadap quality. Apa yang membentuk quality management system itu? Adalah jika kita memilih orang-orang yang terbaik, kita memberi training orang-orang itu dengan benar. Ketika orang-orang yang dipilih itu berpengalaman terhadap isu, kita mencari equipment dan material yang terbaik. Kita selalu melakukan review dan checking untuk semua proses. Kita melakukan proses yang benar dengan membuat SOP yang betul-betul baik. Kita mendokumentasikan dan merecord semua apa yang kita kerjakan. Kita sediakan fasilitas yang terbaik.
Ketika semua ini kita buat, maka quality system itu akan terbentuk. Sehingga memang ketika Anda memahami GCP, apa yang Anda pikirkan? GCP itu tidak bisa diketahui dan dibangun hanya dari peneliti. Institusi di mana peneliti itu berada, itu bertanggung jawab terhadap implementasi GCP. Kalau tidak punya fasilitas, ya nggak bisa penelitian, nggak punya laboratorium yang baik, gimana kita bisa mematuhi GCP? Ya, jadi ini yang harus dipahami, bahwa GCP itu harus diterapkan secara institusi. Cukup diketahui oleh semua peneliti? Tidak. Institusi yang harus membangun quality system. Kenapa kita membutuhkan quality management system? Ingat, kita bekerja pada manusia. Kenapa kita harus memerlukan quality? Ada pasien, ada manusia yang menjadi subjek yang kita teliti. Sehingga kita harus memastikan hak tanggung jawab kita terhadap dia, memastikan hak keamanan dan well-being. Kita harus memastikan data yang dihasilkan itu kredibel. Kenapa? Karena mereka sudah berkorban untuk menjadi partisipan, sehingga data yang dihasilkan harus benar, harus kredibel, harus bisa diulang, harus bisa diaudit. Dan ini lagi, produk yang diteliti di Indonesia itu akan diekspor mungkin di negara lain, sehingga data yang kita hasilkan harus bisa ditransfer ke seluruh dunia. Jadi kalau data yang kita hasilkan kemudian jelek, kita mau mempublikasikan data kita hasilnya jelek, apa yang terjadi? Ini akibatnya evidence yang dibuat itu tidak berubah. Kemudian karena kita patuh dengan regulasi baik nasional maupun regulasi internasional. Kalau Anda lihat tadi, bagaimana quality control, bagaimana quality assurance itu kita buat, kira-kira mahal nggak untuk melakukan suatu uji klinik? Ya, ini kita kritisi gitu. Ya, kita punya disebut sebagai GCP network internasional. Ya, kami dari negara berkembang ini selalu mengatakan, karena GCP itu produknya kapitalis. Ini produk negara maju. GCP memaksakan standar ini untuk bisa digunakan di negara berkembang dengan fasilitas yang sangat minim. Saya sadar itu. Ya. Sehingga ini kami dorong bahwa diubah GCP-nya. Yang paling mahal pada proses yang mana sih? GCP itu. Pada proses quality. Itu paling mahal. Sehingga apa? Bagi peneliti dan bagi sponsor, kalau begitu besarnya masalah quality ini, apakah bisa kita fokuskan masalah quality itu hanya pada area-area yang mempunyai risiko tinggi? Ya, disetujui. Mengapa tahun 2016 GCP kemudian ada versi kedua yang disebut sebagai A6 versi 2. Ini yang berubah adalah QMS, Quality Management System. Yang berubah adalah di sini. Kenapa? Karena untuk proses monitoring, untuk proses evaluasi, untuk proses inspeksi, untuk proses di mana peneliti apa yang harus dia siapkan, maka hanya untuk hal-hal yang mempunyai risiko tinggi. Ya, di sini kita akan melihat proses mana yang kritikal, yang bisa dengan mudah terjadi error. Mana dari data yang akan kita hasilkan itu yang sangat kritikal, di mana kredibilitas data itu benar-benar harus benar, baik, harus valid. Kemudian kita bisa melihat, mengidentifikasi resikonya. Apakah resikonya itu ada pada sistem level, apakah resikonya ada pada clinical trial level. Ya, ini kita identifikasi resiko-resiko. Saya beri contoh yang mudah. Bagi Anda, bagaimana melihat proses mana di dalam uji klinik
yang menurut kita merupakan suatu proses yang mempunyai resiko tinggi. Buat suatu tabel yang disebut sebagai risk evaluation. Kemudian lihat di sini, ketika ada satu proses atau aktiviti, maka Anda pikirkan apakah proses tersebut bisa terjadi error. Satu, jika kemungkinan itu kecil. 5, jika kemungkinannya sangat besar bahwa error itu bisa terjadi. Bagaimana Anda menilai itu? Pikirkan. Mulai dari Anda membaca protokolnya, mulai Anda memahami staf di lapangan Anda itu berpengalaman tidak, kemudian apakah proses ini biasa dilakukan atau tidak, apakah ini sesuatu yang baru bagi mereka atau tidak. Makin baru proses itu, makin sering terjadi error. Makin sulitnya aktivitas itu, makin mudah terjadi error. Ya. Kemudian lihat di sini, kalau terjadi error, dampaknya terhadap data quality Anda, dampaknya terhadap etik Anda, itu beri nilai 1 sampai 5. 1 kalau dampaknya rendah, 5 dampaknya tinggi. Maka kalau kemudian nilainya nanti 20, 25, 20, maka aktivitas itu prioritas untuk Anda mitigasi agar error tidak terjadi. Itu menjadi prioritas. Kalau prioritas ini sudah Anda lakukan, Anda betul-betul mencoba untuk mencegah supaya apapun error tidak terjadi, baru turun ke warna merah bawah. Ketika Anda masih punya duit, baru jadi duit. Karena ini costly. Ya, costly. Ya kalau sponsornya sugih, kaya gitu, banyak duit, silakan. Sponsornya LPDP. Ya, dana masyarakat hanya 45 juta. Nah, Rispro. Berapa banyak Rispro? Paling 600 juta, 700 juta. Apakah Anda mampu kemudian segala sisi itu Anda prioritaskan kualitinya? Ya, jadi perubahan cukup mendasar dari GCP itu ada pada risk management. Anda tahu yang nomor 20, 25, 20 ini apa yang paling banyak? Yang paling banyak kalau dalam penelitian uji klinik ini angkanya 20, 25. Info consent. Laporan serius adverse event. Pemberian intervensi termasuk manajemen investigational medicinal product. Itu umumnya angkanya ini. Ya, karena kalau terjadi kesalahan, dampaknya luar biasa terhadap patient safety, dampaknya luar biasa terhadap data quality, dan mudah sekali terjadi karena fasilitas kita yang sangat meningkat. Bagaimana kita memitigasi risiko itu? Trainingnya yang diperketat, SOP-nya yang betul-betul bagus, orang yang melakukan benar-benar paham, ya, fasilitasnya betul-betul bagus, ya, dan sebagainya. Monitoringnya yang akan dilakukan dengan ketat, sehingga kalau seperti inform konsep itu segera setelah inform konsep, maka ada orang berikutnya yang mengecek sudah benar belum proses konsep. Jadi monitoringnya yang diperketat supaya apa? Ketika dia sudah dilakukan inform konsep, maka dipastikan sebelum pasiennya pulang, sebelum tindakan ini kita arsipkan dokumennya, semuanya tidak ada. Yang seperti itu untuk monitoring plan. Siapa yang melakukan? Bukan monitor, bukan inspektor, bukan auditor. Siapa yang melakukan? Tim peneliti. Ya. Contoh nomor 1 sekarang, kita berbicara konsep. Ada 40 konsep yang sudah ada, inform konsepnya sudah ditandatangani. Ternyata 12 dari 40 partisipan itu tidak ada tanggal dan tanda tangannya. Apa yang Anda lakukan? Ini error? Error banget. Apa yang Anda lakukan? Mas Yudan,
Panggil ulang, terus reconsent. Tadi pagi info consent ada, reconsent itu jika tanda tangan dan tanggal tidak ada. Nggak ada standar yang mengatakan Anda reconsent kalau tanda tangan dan tanggal nggak ada. Kita nggak boleh membuat standar baru kan? Katanya kan tadi nggak boleh standar itu standar saya, standar ini gitu. Kita kan harus standarnya yang disisipkan. Sisihkan. Pasiennya sudah mendapat intervensi, sudah terkena efek samping, Anda sisihkan. Padahal Anda mengatakan safeguarding partisipan itu nomor 1. Nah, cross check. Kenapa harus di cross check lagi? Sudah diketemukan itu tanda tangan dan tanggalnya memang nggak ada. Cross check partisipan sama temuannya itu memang nggak ada tanda tangan dan tanggal. Kan masalahnya ini dokumentasi kan? Ingat, if not documented is never happen. Jadi Anda mengatakan bahwa pasien bilang kok ke saya Kamis dia di konsen. Bisa dikatakan seperti itu? Nggak bisa. Buktinya adalah dokumen. Kembali lagi, nggak bisa ada proses ke pasien kemarin Anda di konsen nggak? Dia bilang iya. Apakah kemudian itu menghilangkan kasus ini? Tidak, kenapa? Karena inilah dokumen yang menunjukkan Anda memperlakukan konsen. If not documented is never happen. Dia eksklusi datanya kembali lagi sama. Ya, Anda sudah nyarinya banyak 12, eksklusi semua. Apakah pernah Anda melihat suatu studi mengeksklud subjek jika konsennya tidak ada tanda tangan dan tangan? Pernah membaca suatu literatur seperti itu? Apa yang dilakukan? Ingat, error bisa sulit sekali untuk bisa dikoreksi. Ya? Apa yang terjadi pada kasus ini? Anda melakukan ethical violation. Violate terhadap etika. Kenapa? Pasien masuk dalam penelitian tanpa konsen. Anda nggak bisa mengatakan sudah dikonsen kok. Cuma saya lupa tanda tangan, nggak bisa. Kenapa? Anda ada bukti. Ya, ada bukti. Jadi ini susah kan? Seperti itu. Makanya jangan sampai ini terjadi. Ketika yang terjadi luar biasa, tidak mudah untuk mengkoreksi. Itu bisa juga. Ya. Anda panggil pasien, konsennya kapan harusnya? Hari itu juga tanggalnya. Anda membuat suatu korektif dengan error baru. Kenapa? Ketika Anda melakukan konsen, tanda tangannya harus itu hari itu, Pak. Ingat tadi pada saat GDP. Ya, good documentation practice harus contemporaneous. Apa yang Anda tulis, apa yang Anda kerjakan ditulis hari itu. Kalau tanggalnya hari itu, ya tanggalnya hari itu. Jangan boleh kemudian tanggalnya ke belakang. Ya. Karena ini data yang kredibel. Tapi ketika dia tanda tangan sekarang, apa yang terjadi? Pasien sudah diberi terapi dulu, sudah mendapatkan intervensi baru di konsen. Anda temuan lagi. Hapus lah di sini. Ini tidak mudah. Mengapa? Jangan sampai error. Anda tahu konsekuensi. Ini hanya bisa kita lakukan dengan berita acara. Itu pun korektifnya tidak pernah bisa full file. Kita hanya bisa not to file. Kita buat suatu berita acara, disebutkan di situ bahwa sebetulnya kita lakukan, tapi tanda tangan tidak dilakukan karena lupa atau segala macam. Pasien tanda tangan, investigator tanda tangan, kemudian ditulis not to file terhadap konsen yang kosong tersebut. Tetapi itu korektifnya masih tidak bisa apa-apa selanjutnya. Yang penting adalah preventif. Lihat di mana Anda mencegah ini supaya tidak terjadi. Oke. Example nomor 2. 80% berat badan yang diukur 70% tekanan darah yang diukur. Pada pasien diketemukan di CRF tapi tidak ada di source code-nya. Ketika data itu ada di medical record dan di CRF, 15% data tersebut tidak identik. Anda tahu kasus seperti ini banyak.
Gimana? Apa yang Anda lakukan? GCP mengatakan gimana? Tulis di medical record, dari medical record sebagai source dokumen, baru ditranskrip ke CRF. Sekarang datanya ada di CRF, source dokumennya ada nggak? Nggak ada. Kira-kira apa? Kalau Anda melihat ini, Anda sebagai peneliti utamanya apa yang Anda pikirkan, Mas Tito? Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada di source dokumen, tapi ada di CRF. Sih? Langsung tuh arahnya ke credibility dari data. Langsung dipikirkan gitu. Kok bisa? Oh, nggak diukur, nggak ada dicatat, tiba-tiba ditranskrip di source dokumen. Apa yang terjadi di sini? Ya, biasanya ini masalahnya ada yang kebingungan. Mungkin dari Anda juga masih banyak yang bingung. Oh, ternyata ada dua dokumen kok di sini. Ada source dokumen, ada DCF. Ya, Anda juga kan baru banyak mengenal bahwa harusnya perlu CRF di dokumen dulu, baru di CRF. Sehingga apa yang terjadi sering di sini adalah si dokter itu langsung memasukkan ke CRF. Dia nggak paham. Artinya ini pas. Si penelitinya yang di lapangan tidak paham SOP. Oke? Dan dia nggak paham bahwa ada source dokumen dan ada CRF. Jadi dia bingung yang mana disebut source dokumen, yang mana disebut sebagai CRF. Itu kejadian nomor 1 biasanya. Kalau kejadian nomor 2, apa yang Anda lakukan? Ada di CRF, ada di medical record, tapi 15% datanya nggak kejadian. Apa Mas? Koreksi. Mana yang akan menjadi tumpuan Anda? Source dokumen. Ya, ingat CRF bisa dikoreksi kan? Ini mudah nomor 2. Nomor 1 kasusnya tidak mudah untuk dipahami. Tapi bisa nggak data di CRF? Ada, kemudian ada tindakan data CRF-nya ke source dokumen. Nggak bisa. Anda menyalahi GCP lagi kalau Anda melakukan. Nah, apa yang diketemukan tadi itu disebut sebagai non-conformant atau kita sebut sebagai error. Jadi adanya perbedaan antara hasil yang kita ukur dengan kenyataan dan juga inilah area yang biasanya diketemukan oleh monitor, oleh auditor, dan oleh inspektor. Ketika error itu terjadi, apa yang kita lakukan? Kita harus melakukan RC yang kita sebut root cause analysis. Kita menganalisis apa sih penyebab error tersebut. Metode yang pertama yang bisa kita lakukan menggunakan Pareto chart. Error kita kumpulkan, kemudian kita interview masing-masing staf di lapangan. Kenapa error itu terjadi? Ya, contoh di sini alasan orang kenapa selalu gagal diet. Pertama, craving, lapar, paling banyak. Baru mau diet, ada GCP training, gagal dietnya. Tuhan terlalu susah, sedih. Kalau orang yang karbohidratnya rendah itu sedih. Kemudian nonton TV, nggak ada cemilan, nggak bisa, boring. Atau peer pressure, baru mau diet sudah diajak makan bakso oleh temannya. Kalau kemudian Anda bisa melakukan interview ke seluruh staf di lapangan yang melakukan error tersebut atau ditemukannya error tersebut, Anda tahu sebetulnya petugasnya siapa. Anda kan bisa melihat di delegation law. Oke, kemudian ada interview. Oh, penyebabnya ini. Maka ini Anda buat. Setelah kasusnya tahu apa, maka Anda tahu, oh ini kalau ternyata dia tidak ditulisnya tadi ke dalam source dokumen karena nggak tahu harus tulis di situ, artinya apa? SOP yang Anda buat itu belum dipahami. Apa yang Anda lakukan? Memberi training ulang. Jadi kita bisa memberikan suatu intervensi yang tepat kalau kita tahu apa penyebab permasalahan. Yang kedua, tools yang kedua yaitu menggunakan Ishikawa atau yang disebut Ishikawa chart atau
is muncul. Ketika problem itu muncul, apakah itu karena material, apakah karena environment, karena manajemen, karena orang, karena proses, atau karena equipment? Ketika itu karena proses yang mana yang kemudian bisa menimbulkan masalah tersebut? Sehingga yang Anda improve nanti, ketika Anda menemukan mana proses, mana hal dari sini yang bisa banyak mengakibatkan masalah tersebut. Setelah itu, Anda buat kapalnya. Korektif lakukan berdasarkan root cause analysis, Anda buat preventive action. Ini yang kita sebut sebagai apa? Corrective action, preventive action. Preventive action bisa tadi seperti risk mitigation tadi. Bisa desainnya kita ubah. Bisa saja amandemen protokol. Bisa saja SOP kita ganti. Bisa saja kita training ulang. Bisa saja fasilitasnya kita ganti dan seterusnya. Persis seperti risk mitigation tadi. Setelah itu, Anda evaluasi. Masih terjadi lagi tidak? Jadi efektifkah preventive action yang Anda lakukan tadi? Kalau masih terjadi, artinya masih belum benar RCA Anda. Masih belum benar preventive action yang Anda lakukan. Sekarang pertanyaannya, error itu adalah ketidaksesuaian terhadap standar. Anda sudah belajar di CV, Anda melakukan quality management, Anda melakukan quality control. Oke, sekarang berapa besar error itu bisa kita terima ketika kita melakukan suatu penelitian klinis atau uji? Seberapa besar? Mas Dada, berapa Mas? Berapa yang kita masih bisa terima error? Berapa persen? Mas, Ferdinand? 0? Berapa? 5%? Solid? 1%. Oke, kita lihat. Apa yang terjadi kalau 1% itu terjadi di kehidupan di Prancis? Menurut Anda apa yang bisa terjadi kalau kita menerima 1% error dalam semua proses dalam kehidupan kita? Di Prancis misalnya apa? Ini dari ukur teman-teman dari Prancis. Mereka akan tidak ada air dalam 14 menit dan tidak ada televisi. Kalau mereka 1% error diperbolehkan di dalam proses. 50.000 parcel hilang dari postal service. 22 bayi lahir dari jatuh dari tangan bidan. 600.000 lunch terkontaminasi bakteri dan akan ada 3 bad ending seperti itu. Kalau kita membiarkan adanya 1% error. Dampaknya besar nggak terhadap safety? Besar. Terus berapa persen error yang kita acceptable? Berapa? 0%. Oke? Ini attitude kita ketika kita melakukan research bahwa kita tidak boleh ada error. Makanya kadang-kadang saya itu dianggap cerewet kalau melakukan uji klinis. Karena saya tahu detail. Saya tidak menginginkan ada sedikit error di dalam penelitian. Karena attitude kita seperti itu. Tetapi error itu terjadi kan masih terjadi error. Walaupun kita sudah punya attitude bahwa kita zero error. Ya. Apalagi kalau kita punya attitude membiarkan 1% error boleh. Berapa banyak lagi error yang bisa terjadi? Ya, ini error itu akan terjadi. Tetapi yang paling penting di sini yang disebut internal monitoring. Kita memonitoring semua proses yang kita lakukan tadi itu kita ciptakan sendiri sebagai peneliti. Melakukan monitoring secara internal di dalam tim itu sendiri. Kemudian mendeteksinya secara dini jika terjadi error dan kemudian melakukan kapan dengan cepat supaya error itu tidak terus mengulang.
quality improvement di sini merupakan kunci agar kita bisa membuat error itu minimum. Melakukan implementasi manajemen, quality management tidak garansi error itu free dalam penelitian kita. Tetapi mendeteksi error secara dini dan mencegahnya supaya tidak terjadi lagi, inilah kunci dari quality. Quality cost money, biayanya banyak. Tapi kalau kita melakukan studi poor quality, maka cost-nya positif. Percuma biaya semua yang kita lakukan karena tidak ada gunanya. Karena poor quality dari penelitian yang kita lakukan. Apa yang harusnya kita lakukan? Sebelum penelitian kita harus melakukan quality assurance. Buat suatu dokumen semuanya dengan baik, training, buat SOP, fasilitas dan seterusnya. Baru kita melakukan penelitian, setelah itu kita QC, kemudian kita cek yang error, kita buat apa itu. Mungkin harus berubah lagi protokolnya, mungkin SOP-nya harus berubah lagi, trainingnya harus berubah lagi, terus menerus menjadi siklus ISO. Ini adalah quality management system. Ada pertanyaan? Apa? Oke, semoga berguna hari ini. Saya tahu padat, ya, karena ada 5 manajemen dan 1 regulator. Sehingga ini harus ada implementasikan. Bagaimana agar ke lapangan itu mengimplementasikan semua standar tersebut sehingga menjadi penelitian yang berkualitas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Waktunya 10 menit lewat, jadi jam 5 kita istirahat. Sampai ketemu besok. Jangan lupa tepat waktu. Kita akan melakukan rekapitulasi terkait dengan semua materi yang sudah kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih. Sampai istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.